Hey yo yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera roll. Lighting on. Audio ready. Yo, jumpa lagi dengan gua di Salman Al Farisi di channel Salman Al Farisi. Dan oke, jadi video kali ini gua bersama rekan Nita Siva di sini mendapatkan tugas observasi atau analisis ranting, dan kita udah menghadirkan bintang tamu kita. Di sini ada dua masnya di sini, narasumber kita. Dan oke, perkenalkan, nama gua Salman Al Farisi. Gua dari PR Banyurip Alit, Pekalongan Selatan. Dan ini rekan Nita di samping saya juga akan memperkenalkan. Silakan, Mbak. Langsung saja, saya Siva Anggrani dari Ranting Pasir Sari. Di sini saya juga mendapatkan tugas bersama rekan saya Salman Al Farisi. Nah, di sini kan kita dapat tugas dari SKB untuk menganalisis ranting poncol. Nah, di sini kita sudah ada kedatangan narasumber yang akan memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanal Hamsyah, perwakilan dari Ibnu Ranting Poncol. Jabatan saya di Wakil Ketua. Terus di samping saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Afkari. Saya dari Ranting Poncol dan jabatan saya adalah ketua. Dan berhubung dari rekan Nita IPPNU nggak bisa hadir karena faktor kesibukan, jadi yang mewakili kita dari rekan Ibnu dari Ranting Poncol. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk opening intro ini. Dan oke, kita masuk ke podcast ataupun langsung saja ke topik pembicaraan kita pada malam hari ini ya, karena bikin videonya malam. Oke. Iya. Silakan yang mau mengasih pertanyaan, Mbak Siva. Sebelumnya saya mau tahu sejarah dari Ranting Poncol sendiri. Boleh kan, Mas? Bisa cerita sedikit? Sekiranya sharing-sharing lah. Ya, jadi sejarah dari Ranting Poncol itu mulai dari vakum hingga berdiri kembali. Itu vakum sebelum 2018 udah lama. Itu dikarenakan mungkin dari keanggotaannya yang ada kesibukan atau enggak, entah itu pindah lokasi atau gimana. Yang jelas udah pernah vakum dan alhamdulillah bangkit kembali di tahun 2018 hingga sekarang. Udah berjalan berarti 2 periode, dan di periode ini alhamdulillah semakin bertambah anggotanya dan semakin pula bertambah kemajuannya, entah itu dari kegiatannya atau enggak dari segi, yaitu dari anggotanya dan kegiatannya lah bertambah. Monggo Masnya bisa menambahkan atau gimana? enggak sih, Mas. Oh enggak, oke. Saya serahkan kembali ke Mbak Siva. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan mengenai faktor pendukung dari Ranting Poncol sendiri apa, Mas, biasanya yang sering terjadi? Kalau faktor pendukung dari Ranting Poncol biasanya itu berawal dari teman ke teman ya. Ya, dari teman ke teman itu mengajak dari kegiatan tersebut, ada yang suka atau tidak. Biasanya kan entah itu dari
maulid atau dari kegiatan seni olahraga futsal atau dan sebagainya, itu kan bisa menjadi faktor pendukung. Dan bukan dari itu pula juga, melainkan bisa jadi faktor pendukung itu dari kegiatan sekolah kader berkelanjutan meliputi Makesta ataupun Diklatama, itu bisa menjadi faktor pendukung. Dan selanjutnya pertanyaan tentang kelemahan atau penghambat sendiri. Nah, gimana Mas, peluang kelemahan atau penghambat sendiri di ranting Poncol? Untuk kelemahannya biasa sering terjadi di ranting dimanapun ya, terutama khususnya di ranting Poncol itu faktornya itu adalah dari minimnya kesadaran anggotanya, juga kurangnya pendukung dari lingkungan tersebut, entah itu dari warga ataupun dari fasilitas yang ada di desa tersebut. Oke, dan kita lanjut ke peluang yang ada di ranting Poncol sendiri bagaimana Mas, bisa dijelaskan? Peluang dari ranting Poncol ke depannya itu inginnya itu mengadakan Makesta agar kita bisa mencari penerus-penerus atau dari rekan dan rekanita yang bisa mengaktifkan organisasi ranting IPNU IPPNU Poncol. Dan dari peluang yang lain adalah mungkin bisa jadi dari segi kegiatannya, dari entah itu dari rutinan atau enggak hobi dari seni olahraga. Mungkin itu saja. Oke Mas Hamzah sendiri, ada yang ingin ditambahkan untuk peluang di ranting Poncol agar bisa menambahkan lah, jenengan kan juga belum berbicara, oke? Biar penonton semua bisa mengetahui siapa itu Mas Hamzah. Yuk, silakan Mas. Saya pribadi sih aku dari teman ke teman kampung pertama kali main bareng, terus ajak bareng, terus teman-teman pada kepo, siang mau ngapain, mau rutinan, ya melu kok, ya melu kok, oh ya, terus teman-teman saya juga terus kepoin apa sih kegiatan IPNU IPNU, saya ajak terus besoknya nggak mau ikut, saya samperin ke rumahnya, terus alhamdulillah ikut lagi, terus udah teman-teman ikut semua makanya itu sih dari saya gitu. Oh, oke, jadi ini lebih ke kisah Mas sendiri kok tentang IPNU. Oke, ya nggak apa-apa biar nambah-nambah durasi dan oke, kita lanjut ke topik pembicaraan kita dan ini ada T, apa itu? Ancaman atau kendala. Nah, di sini mungkin jadi pertanyaan kita yang terakhir mengenai poin utama video ini yaitu SWOT atau apa itu berarti analisis. Oke, SWOT analisis. Oke, I'm sorry dan dalam kendala yang dialami oleh ranting Poncol sendiri, bagaimanakah pengalaman jenengan yang pernah dijalani ataupun dialami? Untuk kendalanya dari ranting biasanya itu bisa jadi berawal dari faktor-faktor urusan kepribadiannya masing-masing yang mungkin bisa timbul atau merembet ke suatu organisasi tersebut. Nah, sedangkan dari anggota tersebut kan mungkin ada yang baperan kayak gitu, jadi kan mudah 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 ke bawah. Nah, tadi apa Mas? Kendalanya
Ya itu kendalanya juga dari anggota bisa, juga dari warga juga bisa, atau enggak dari lingkungan atau fasilitas lah. Mungkin itu saja. Dan untuk Mas Hamzah bisa atau mau menambahkan sesuatu tentang ini kendala yang dialami atau mungkin bahkan pengalaman sendiri nggak apa-apa lah, ataupun pengalaman yang teman-teman Mas Hamzah pernah diajak ataupun gimana, ya silahkan Mas Hamzah. Kendala Ya. pribadi saya sih, kendala Ibnu kalau di ranting ada acara, Mikrofonnya bisa ditekatkan. kalau di acara luar selain foto kan biasanya peranting diundang ke acara kegiatan pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, juga bingung juga sih. Teman-teman udah kumpul acaranya cabang atau PAC, bingung, aduh mas lagi apa transport ngun kurang kok betul tapi pak ngaku kok ya. Alhamdulillah teman-teman semangatnya luar biasa sih. Saya juga nggak ngira teman-teman kayak gitu, ya berangkat semua udah gitu aja. Oke. Oke, berarti dari transport atau transportasi nih. Oh, transportasi. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi atau gimana, Mbak? Oke, sudah, berarti poin inti video ini sudah semua tersampaikan. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas mas-masnya yang sudah meluangkan waktunya dalam sesi tugas kami ini, dalam pembuatan video ataupun ini menganalisis ranting jenengan niki. Dan bisa rekan kita saya mungkin ada yang mau ditambahkan ataupun gimana, silahkan Mbak Siva. Buat saya sendiri sih, terima kasih buat mas-masnya yang udah datang ke sini meluangkan waktunya, dan maaf banget udah ngerepotin datang ke sini. Nah gitu, maaf banget kalau semisal tempat atau apapun kekurangan dari kami, ya saya mohon maaf pribadi. Nah gitu, udah sih mas. Oke, gue pengen mengasih pesan atau kesan nih, untuk sesi penutupan video ini, karena kita sudah merepotkan jenengan. Nah, siapa tahu dari sesi ini ada pesan atau kesan dari jenengan tersendiri, ya silahkan bisa disampaikan. Pesan dari saya untuk kalian yaitu harus belajar di suatu organisasi, karena organisasi itu perlu atau bisa membangun kepribadian dari diri Anda tersebut. Dan untuk kesannya itu bisa menjadi motivasi atau menjadi dorongan agar kita bisa mengetahuilah tentang ilmu-ilmu yang belum kita capai. Mungkin itu dari saya. Nggak ada mas. Oke, silakan bisa Mas Husen ya. Mas Hamzah ya, Mas Hamzah menambahkan pesan kesan masing-masing dari pengalaman ataupun yang mau disampaikan. Silahkan. Langkah mas nih. Pesan pesan kesan doang buat kita. Pesannya saya ya tetap semoga istiqomah menjalankan tugas dan amanah, terus semangat, pasti semoga lillah dan berkah, amin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya berarti dan teman rekan dosen jika ada salah-salah kata ataupun yang lain mohon dimaafkan. Ya, oke, terima kasih. Dan oke, by the way kita di sini telah intinya kayak merepotkan tempat ini nih. By the way kita di sini di warung Lapak Degan di daerah mana nih? Pasir Sari, Gang Jalan Sultan Syahrir. Nah, untuk kalian semua yang area Pekalongan ataupun yang
di mana ya yang melewati daerah Pekalongan bisa mampir ke sini di Lapak Es Degan milik siapa ini berarti Mas siapa? Atian. Nah, untuk orangnya sebentar saya panggilkan. Nah, oke ya nggak apa-apa, no komen katanya. Dan oke, by the way kita di sini tugas SKP sudah selesai. Dan Mbak Siva mau menambahkan nggak? Udah cukup berarti. Ini untuk sharing-sharing berarti tadi udah. Terus gue pengen menambahin nih untuk durasi motivasi untuk penonton semua yang baik belum tahu apa itu NU agar supaya lebih semangat mencari tahu dan belajar berjuang bertakwa. Saya pengen mendengar motivasi dari Mas Yusen sama Mas Hamzah. Silahkan Mas. Motivasi untuk penonton dalam berorganisasi ranting Nahdlatul Ulama ialah belajarlah meskipun awalannya tidak suka, karena mungkin dari awalannya kamu tidak pernah tahu, dan sedangkan di tengah-tengahnya bisa jadi engkau merasa bersyukurlah karena bisa ikut dalam suatu organisasi tersebut. Mungkin itu motivasi dari saya untuk teman-teman. Motivasi saya untuk teman-teman, belajarlah, ikutilah organisasi di IPNU. Terus pasti senang pokoknya. Banyak teman, banyak ilmu ya, banyak pengalaman. Saya dulu pernah dikasih motivasi ke teman. Pokoknya jangan ragu, jangan malu ikut organisasi IPNU. Jamin kedepannya pasti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu pesan dari saya, motivasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, oke. Jadi sekian dulu keseruan kami dalam tugas ini. Kami semua di sini memohon maaf untuk kalian semua para pemirsa kalau ada salah kata dari kami yang mungkin terlewatkan ataupun tidak terkontrol. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga manusia, al insanu ma'al khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Dan oke, sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk pemberitahuan tentang update video terbaru. Dan oke, jangan lupa selalu belajar, selalu tersenyum, selalu kerja keras, selalu berdoa. Dan 7 hours later. Rocky itu dulunya itu mencalonkan jadi ketua. Nah terus kan di grup pecinta selawat itu pada tanya alamat. Nah terus saya muncul. Nah begitu Rocky tahu, saya langsung dimasukkan ke IPPNU grupnya. Saya belum tahu apa itu apa, IPPNU itu apa, langsung ikut rutinan pembahasan dan pembentukan struktur kepengurusan. Dan di samping itu saya juga belum tahu apa-apa, saya cuma usul ini bla 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 bla. Pas rapat pembentukan dan pemilihan ketua itu saya itu 3 kali rapat berturut-turut hadir, sedangkan Rocky calon ketuanya itu nggak hadir. Terus saya dipaksa untuk menjadi ketua. Saya belum mengiyakan karena saya sendiri ilmunya belum mencapai apapun, belum mencapai yang itu, dan saya sendiri nggak tahu apa itu dan PPNU. Terus saya diberi waktu 1 hari 2 hari, terus saya
dipaksa pokoknya saya jadi kamu harus jadi ketua ya saya terpaksa sesuai jalannya saja. Ketua IPP-nya itu ingin kebetulan ketua IPP-nya itu kan ikut kayak seperti BPS itu kan kita tahu orang-orang calon itu banyaknya anak-anak muda terus itu diajakin berpikir di masing-masing desa ayo gitu terus itu sudah berjalan itu sudah berjalan 1 tahun tapi belum pelantikan itu masih jadi bentuk kepengurusannya itu masih belum bisa kan dulu itu masih diketuai Rocky sama Bapak terus mendekati pelantikan itu Rocky-nya itu aktif di kantor Lah waktu jabatannya Mas apa? Subhi ketua IPPN ada enggak? Ada. Mbak Fatimah itu. Jadi berlanjut sampai RA, nah pelantikan lagi ketuanya Mas Husain sama Diana. Kan ada terus waktu terus ini baru ada lagi. Waktunya itu udah lama terus untuk sekitar tahun 2017 sama Mbak Fatimah sama waktu itu terus jadi 3 tahun, 1 tahun itu kayak apa ya? Kulit kita kerja terus baru dan 1 tahun melakukan terus ini baru Salam B3, belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih. Bye bye.